إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الغني زمن المدني سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجاني سيد الشيخ محمد كشف الأنوار خصوصا للوري سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر زين الدين المالي باري سيد المتصل إليهم وخصوصا إلى سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشى علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم أسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله الجدال في الدين ليس بشيء ويدل عليه قول الشافعي رحمه الله تعالى إني شهدت مالكا وقد سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين منها لا أدري. وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم. Adapun iradahnya, keinginan atau kehendaknya Imam Malik atau tujuannya Imam Malik, ridanya Allah dengan ilmu. Fayadullu alaihi, maka menunjukkan atasnya qauluhu, oleh ucapan Imam Malik sendiri. Al-jidalu fid dini laisa bisyai'in.
Al-jidalu, bermujadalah. Bermujadalah, bertengkar, bahuwalan, berdebat dalam agama, laisa bisyai'in, tidak ada manfaat, tidak ada hasil sedikit jua pun. Pahamannya, Imam Malik radhiyallahu anhu sebagai seorang mujtahid, sebagai orang besar, sebagai jadi Imam Malik radhiyallahu an begitu besar keilmuan beliau, begitu tinggi keilmuan beliau, namun tujuan sidin ilmu itu bukan yang lain tapi ridhanya Allah, bukan untuk mencari popularitas. Bahasa orang ini bukan hendak terkenal di kalangan manusia kata. Karena orang banyak tujuan ilmu itu hanya ingin popularitas, bukan karena ingin mencari duniawiyah berupa pangkat, jabatan ataupun berupa harta benda kada. Kenapa? Karena banyak orang dengan ilmu tujuannya hanya mencari kepangkatan, tujuannya hanya mencari jabatan. Jabatannya umpamanya jadi tuan qadhi, umpamanya jadi penasihat presiden, gitu tuh, itu jabatan tuh. Atau mencari harta dunia dengan ilmu, kedudukan tinggi, pangkat tinggi, maka harta duniawiyah akan didapatkan. Tidak begitu. Yang sekarang ini hati-hati, kecondrongannya banyak orang memanfaatkan ilmu demi untuk kepentingan dunia. Banyak orang ilmu, bahkan Quran sendiri dimanfaatkan untuk mendapatkan harta benda. Contohnya, kalau seseorang hafal Quran lalu dimusabaqahkan, bila ini dapat juara akan dapat duit 1 miliar dan rumah sebuah. Lalu seseorang menghafallah Quran, umpatlah musabaqah menghafal Quran. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mendapatkan rumah, ingin mendapatkan duit 1 miliar. Berarti apa? Ini bukan karena Allah. Ini namanya ilmu atau Al-Quran dijadikan alat untuk mendapatkan harta benda dunia. Ini sangat bahaya. Ya lagi, ini sangat bahaya. Inilah nang hati-hati, bukan menyalahkan. Inilah nang hati-hati bagi para qari, para qurra, para qari yang ikut berlomba dalam musabaqah tilawatil Quran. Mantapkan niat karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan hadiah baik juara 1, 2, dan 3, bukan ingin mencari popularitas, tapi bujur-bujur karena Allah. Imam Malik radhiyallahu anhu sidin dalam hal keilmuan tidak ada yang lain dicari kecuali ridha Allah. Setiap tujuan atau setiap jiwa seseorang benar itu akan tergambar dalam ucapan, sikap, dan perilaku. Walaupun niat itu di dalam hati, paham salah. Niat itu memang di dalam hati, tapi bisa tercermin dalam ucapan, dalam sikap dan perbuatan. Contoh, aku jer bila kada 5 juta, aku udah nak. Memang ada 5 juta menunggu kubur nih, kada nak. Iya kada? Ucapannya. Aku lapah aja.
Coba bahitungnya deh. Bahitung begini ada hitungan. Mang agan bercari kah? Ya kada? Nah, ini ada tercermin dalam ucapan. Ada tercermin di dalam perbuatan. Perbuatannya itu selalu mendekati orang sugih. Perbuatannya selalu mendekati orang sugih. Pendekatannya itu kadada lain. Kelihatannya berhutang kah, meminta kah, minta modal kah, dan sebagainya. Ini apa? Perbuatan ini menunjukkan apa? Ya kan? Kemudian sikapnya itu selalu berpihak kepada orang berduit. Lah, ada masalah ini orang berduit, umpat nang orang berduit. Ini apa? Kan gitu tuh. Ini apa? Nah, ini ngarannya ucapan, perbuatan, dan sikap bisa menunjukkan hati seseorang. Karena az-zahir mira'atul batin. Zahir ini menunjukkan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Hati memang tidak berkata aku sedih, tapi mata yang mengatakan dia sedih. Buktinya dia mengalirkan air mata. Benar, lidahnya tidak berkata aku sedih. Lidahnya diam 1000 bahasa untuk mengungkapkan perasaan hatinya yang sedih, tapi air matanya menunjukkan bahwa dia sedih. Az-zahir mira'atul batin. Nah, sekarang Imam Malik dalam hal ilmu tujuan beliau hanya ridha Allah. Mana buktinya? Apa yang menunjukkan hal itu? Fayadullu alaihi qauluhu, maka yang menunjukkan atas yang demikian itu qauluhu, ucapan Imam Malik sendiri. Apa ucapan Imam Malik? Kata beliau, al-jidalu bid-dini laisa bisyai'in. Bertengkar, bahwal, berdebat lah, apalagi istilahnya tuh dalam agama itu tidak menghasilkan sedikit apapun. Apa hubungannya, Ban? Apa hubungannya? Begini, Ban. Orang akan dikatakan hebat, Banai, kalau dia sudah sering berdebat dan memenangkan perdebatan. Orang akan diakui keilmuannya, keluasan ilmunya setelah dia mendebat atau berdiskusi, bermujadalah dengan orang-orang pintar, orang-orang intelektual, orang-orang tokoh ulama besar. Ternyata jidalnya, perdebatannya dia yang memenangkan. Hebat kan? Kan terkenal. Kita ini belum tahu salah, paham salah. Kita pernahkah dihadapkan dengan berdebat dengan orang-orang sarjana? Ri, seandainya ikam dihadapkan dengan orang-orang sarjana membahas, atau orang-orang intelektual hanya membahas permasalahan wudhu dengan segala aspek permasalahan wudhunya atau segala sisi dalam wudhu, sangguplah? Sudahkah kita mengalami itu? Belum, Bang. Mun dihadapkan kada sanggup, Bang. Berarti kita kecut. Tapi ketika kita sanggup, Banai, coba kita sanggup, ayo, jangankan orang sarjana S1, mau profesor silakan, profesor fikih, profesor apa, ayo kita berdebat. Paham salah? Blok, perdebatannya cuman masalah apa? Blok, masalah ini. Perdebatan berjalan, ternyata pondokan nang menang. Naik kada? Wah, ini benar viral. Akan viral. Dia akan dikagumi semua orang, baik orang
kalangan ilmuwan atau kalangan orang-orang intelektual, orang cendekiawan. Kenapa? Orang profesor saja kalah berdebat. Wah, ini naik benar Pak Mor. Naik kan? Naik. Bilanya naik benar, seberatan 4 naik. Bulu kuduk itu 4 naik. Bulu nang di bawah 4 naik juga. Saking nampak kandainya naik. Kita kada pernah kalau salah berdebat. Tidak pernah. Berarti mungkin secara keilmuan kita belum bisa teruji. Padahal ini bisa menghasilkan. Nah, namun ternyata orang berdebat, bermujadalah itu ada hasilnya. Hasilnya apa? Hanya mengolah pertengkaran. Hanya mengolah, bisa aja mengolah permusuhan, bisa aja mengolah gisikan, bisa aja mengolah gaduh. Kadang kalau gisikan kadada, gaduh kadada, mengolah bangga diri. Mana aku ya, profesor aja yang gawai ngalahkan aku. Iya kadang. Tidak ada manfaatnya. Dan sekarang ini benar jadi permasalahan umat Islam. Coba kita halusi berpikir melihat keadaan. Dan ini harus dijawab benar. Sebenarnya harus dijawab. Tapi ini bisa masalah global benar. Artinya masalah dunia, bisa masalah lingkungan kita atau wilayah kita. Apa? Pertanyaannya, lima zata ta'akharal muslimun. Kenapa sekarang ini umat Islam itu tertinggal? Bujur deh. Kalau ikam kada cermat melihat, kada ada Islam maju atau kami jor. Salah. Kenapa umat Islam itu tertinggal? Tertinggal dalam apa? Bidang ekonomi tertinggal benar. Nang menguasai ekonomi siapa? Salah. Bisa Cina, bisa Amerika, bisa yang lain-lainnya. Notabene-nya apa mereka umat Islam? Tidak. Nang menguasai politik siapa? Apa umat Islam? Tidak. Sekarang ini benar, biar kamu mengerti, yang namanya politik itu dikuasai oleh orang-orang besar superpower dunia. Dimanapun ada permainan politik, orang superpower ikut. Biar kamu mengerti, termasuk di Indonesia. Indonesia, politik kita ada yang disebut politik dalam negeri, politik luar negeri. Pasti ada campur tangan politik luar negeri dengan politik di Indonesia. Paham, Pak? Aku buka dikit. Sekarang ini Amerika umpat siapa? Rusia umpat siapa? Cina umpat siapa? Karena Amerika, Rusia, Cina inilah negara yang sekarang ini bersaing dalam apa? Dalam superpower. Wah, menampakkan kejayaan kehebatan mereka. Pasti. Kenapa, Pak? Karena ada dampaknya, kerjasamanya ini dan itunya. Nah, orang ahli politik harus melihat benar, ini si calon ini didukung siapa, politik luar negerinya, si calon ini umpat siapa. Paham? Salah. Nah, makanya ada isu Cina, isu anti Cina, isu anti ini, itu kada lain benar, itu permainan politik. Dan ini kamu gak ada sampai memahami politik ini, gak ada sampai jika. Cuma nangko maksud dalam hal ini, apa umat Islam yang menguasai politik dunia? Tidak. Sekarang ini benar, politik dunia dipengaruhi oleh Amerika, dipengaruhi oleh Rusia, dan dipengaruhi oleh Cina, baik di Timur Tengah, baik di kawasan Asia. Kepentingannya apa? Kepentingannya ekonomi negara mereka, teknologi negara mereka, dan sebagainya. Kenapa? Amerika punya bisnis di Indonesia benar.
Amerika punya kepentingan di Indonesia, Rusia punya kepentingan di Indonesia, Cina punya kepentingan di Indonesia. Ada lagi nang gana lah, ada lagi mana? Paling nalain kawan-kawannya aja. Iran, apalagi Turki, itu nang kelas di bawah itu. Seandainya nang menguasai politik dunia ini adalah Indonesia, maka bisa dikatakan Islam sudah menguasai politik dunia. Tapi tidak. Apa nang gadawan? Lihat aja ekonomi, teknologi, politik, pertanian. Pertanian kita di mana dikuasai dunia. Bukan kita berdikari ngaran kan? Buktinya apa? Kita impor, beras impor, gula impor, keledai impor salah. Pahami kamu impor lah. Kamu impor paham lah. Enggak ada paham makanya kali. Biar ngerti bahwa lima tata akar muslim. Kenapa umat Islam itu terkebelakang? Kalau dulu banyak umat Islam maju, sampai Islam itu menguasai Spanyol. Spanyol itu benar dulu jadi negara Islam. Cordoba, Barcelona, Sevilla. Sevilla itu salahnya dulu banyak Islam di Sevilla. Iyalah, Sevilla Spanyol kan? Oh dulu banyak Islam. Cordoba. Lalu menjadi sebuah negara, ngarannya negara Andalus. Lalu di kitab tuh Al-Andalusia, itu Spanyol. Sekarang umat Islam mundur. Kenapa? Ya kayak apa kada mundur umat Islam? Urusannya cuman jidal. Mulai bahari sampai sekarang nang diurus, nang didebatakan maulid. Apa coba? Kada habis-habisnya nang didebatakan maulid. Nang didebatakan, nang dihualakan, nang diributakan adalah orang haulan. Apa coba? Kayak anak maju. Orang maju berarti seorang bakalahi di dalamnya kan ada apabila majunya. Ada. Kalau ini hanya dibicarakan umat Islam kada akan pernah maju. Dalam tingkat sehalus kayak itu juga bang. Kayak apa umat Islam hendak maju? Kenapa? Karena selalu menyalahkan, selalu mendebat, selalu menjeda. Yang dihualakan hal-hal yang kecil. Apa perlunya mendebatkan, mengungkit masalah mana bahaul lawan mi'raj kada usah digabung, ribut kada bagus. Kami menggabung harusnya berdebat, macam-macam yang terjadi, jidal. Makanya orang pintar akan berkata, salah satu kemunduran umat Islam itu kenapa? Coba lihat. Kenapa, kamu coba pikir salah. Kenapa sabu-sabu itu kadang-kadang dibasmi? Coba. Cuma sabu-sabu, alatnya ada, akan mau memberantas. Tentara ada, polisi ada. Apa ini salah? BKN ada. BKN lah, badan apa? BIN, Badan Narkotik Nasional ada. Nama sabu-sabu bebanget. Padahal logikanya benar gampang, pitanya ada, alatnya canggih. Kenapa? Paham? Karena mereka merancang bersama-sama, bergerak bersama, semuanya saling dukung mendukung, lalu menjadi sebuah
koordinasi nang bagus, bahasa kita menjadi sebuah koordinir nang bagus, karena kalau dia apa-apa pun maju ya. Nih umat Islam hal-hal nang baik diperdebatkan, hal-hal nang ini yang kadalek diperdebatkan. Ada orang bersatu, saling mendukung, saling maju. Oh ini, oh kayak apa bersatu lebih maju lagi. Kadang diperdebatkan. Apa maksudnya memperdebatkan? Coba, apa maksudnya? Kada usah dulu benar kita kada usah masuk. Apa nang diperdebatkan? Kada usah. Karena jadi nang jelas ada yang diperdebatkan selain, dan aku tahu apa gunanya. Hal-hal kecil nang kayak ini diperdebatkan. Coba. Ujar Imam Malik, la syai'. Dada manfaatnya, dada gunanya, mau lagi sikan benerai. Paham nggak? Mau lagi sikan, mau lah bahualan, bahkan menimbulkan adawah, lalu menjadi pergelompok umat Islam, jadi berkelompok, kelompok ini, kelompok itu, kelompok A, kelompok B, kelompok C, maulah maju. Dan ini kada disadari umat Islam. Paham ya? Tapi inilah keadaan. Nah kita jangan masuk ke dalam biang ini, biang nang menjadi jidal, jadi perdebatan, menjadi bahualan apa? Oh kada usah li. 4 mana aja? Nang rasional aja benar. Semua ada dalil soreh. Mana dalil nang jelas, mana kita pakai, ini dalilnya jelas. Paham jik? Ini yang dia masalah. Siapa kawanan aja bahualan aja pikiran. Ini kamu di pondok umpamanya jadi alumni sekong maju, jangan diwali, dukung. Apabila lagi hendak maju, dukung. Itu benar kalimatnya. Narkoba itu kenapa inya bertahan? Karena inya organisasinya kuat, bersama, merancang bersama, ini bersama, ini bersama. Bila ada masalah hadapi bersama. Itulah ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-haqqu bilan nizami yubtiluhul batilu bin nizam. Kebenaran kalau tidak dikoordinasikan, kalau tidak diorganisir dengan baik, dia bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir dan terkoordinasi. Sama jakanya meraba ini, makanya ada banyak salah yang lainnya porkompinda, forum koordinasi pimpinan. Bila ini bahualan mau maju benar kacau nampak bupati, DPR, kepala kejaksaan, kemudian kepala polisi, kepala tentara, itu ngarannya forum koordinasi. Ini harus bagus dalam daerah. Lemun ini bahualan mau maju. Tapi bila ini saling mendukung, maju. Itu tujuannya. Forumnya ada, tapi kada dimanfaatkan. Allahu Akbar. Pahamlah. Ini Imam Malik kada hakun berdebat, dada sin manfaat. Dada manfaat. Kita menebat orang ini wah ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Sehingga Imam Malik dibawa berdebat, jangan sedih dibawa munazarah.
Jangan sidin dibawa ijidal, sidin ditakuni orang aja benar sekian masalah kada akan menjawab semuanya. Coba lihat sebagai bukti. Wa qalal wa yadullu alaihi qaulu Syafi'i, dan menunjukkan atasnya oleh ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata Imam Syafi'i? Inni syahidtu. Inni syahidtu, sesungguhnya aku menyaksikan. Malikan, guruku Imam Malik. Apa yang disaksikan oleh Imam Syafi'i lawan guru sidin Imam Malik? Qad su'ila, sungguh Imam Malik ditakuni orang, ditanya orang. An samanin wa arba'ina mas'alatan, daripada 48 masalah. Ini bukan berdebat, paham? Ditanya. Imam Malik disodorkan kepada sidin, apakah ini satu orang nang bertanya atau beberapa orang nang bertanya, nang pasti jumlah pertanyaannya itu 48 masalah. Berat. Namun kata Imam Syafi'i, faqala, maka menjawab Imam Malik, fi isnataini wa salasina minha, dalam 32 masalah dari 48 masalah, Imam Malik menjawab la adri, aku tidak tahu. Coba kita hitung. Yang ditanyakan 48 masalah, tidak dijawab beliau 32. Berarti yang dijawab berapa? 16. Ada separuh lah, sepertiga aja yang dijawab Imam Malik. Apa Imam Malik karena kamu jawab? Kada. Masa sekelas Imam Malik kada kamu jawab ini? Kada. Habis apa? Sidin jawab la adri, aku kada tahu sih. Kada tahu jawaban? Mungkin. Kada. Karena manusia ada kelola. Manusia ini Nur Imam Ghazali banai 4. Dari kauluhu la adri ini. La adri ini. Manusia ada 4. 1, man yadri, wa huwa yadri annahu yadri. Itu satu, salah. 1, man yadri wa ya'lamu, boleh, atau wa yadri annahu yadri. Itu satu. Man yadri, orang tahu, wa yadri, dan dia tahu, annahu yadri, bahwa dia tahu. Ini tahu, si tahu ini dia sadar tahu bahwa dirinya tahu. Itu ada manusia sadar aja, tahu aja, lalu ini bersikap kayak ini, kayaknya tahu bahwa aku ini tahu. Nah Imam Malik mungkin gini nih, sini tahu permasalahannya, tahu, tapi sidin pada kada tahu ini. Sidin tahu banget. Yang kedua, man yadri wala yadri annahu yadri. Yang kedua, orang nang yadri tahunya, tapi wala yadri annahu yadri, dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ini orang tahu bahwa dirinya alim, namun dia tidak sadar kada tahu bahwa dirinya alim, sehingga berbuat ini kada sadar. Salah. Yadri wala yadri annahu yadri.
Yang ketiga manusia man la yadri wa yadri annahu la yadri. Man la yadri, orang nang kada tahu, ini kada tahu kada wa yadri, dan dia tahu annahu la yadri, bahwa dia bukan tahu. Sadar diri, paham lah maksudnya, kada memang aku kada tahu. Nang keempat, man la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini banget. Orang la yadri kada tahu, wa la yadri, dan kada tahu inya annahu la yadri, bahwa inya kada tahu. Manusia gitu udah. Akhirnya sekarang ini apa? Imam Malik tahu. Yadri. Yadri sih dia tahu. Wa yadri annahu yadri. Dan Imam Malik pun tahu bahwa beliau tahu masalah ini. Tapi kenapa kada menjawab? Justru karena Sidin tahu lalu kada menjawab. Salah. Pusing kamu lah. Imam Ghazali bagus banget maulah kalimat itu benar. Imam Malik yadri wa yadri annahu yadri. Tahu, Sidin tahu. Dan Sidin sadar bahwa aku pun tahu jawaban ini. Ya kada? Tapi kenapa Sidin kada menjawab semuanya? Karena Sidin tahu. Sidin tahu. Mungkin ku jawab seberatan, mungkin bisa menimbulkan ribut. Wah, hebat Imam Malik. Ya kada? Wah, hebat. Contoh aja. Tapi bukan beliau kada kayak itu. Dalam konteks lain benar, tapi gambarannya iya nampak. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani benar. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani banyak orang nang hiri, itu wajar benar. Paham lah. Banyak orang nang hiri. Nang lebih sadis itu benar, biasa nang hiri itu kada jauh. Nang orang letingan kawan-kawanannya juga. Paham lah. Maka 100 ulama benar. 100 ulama ingin menguji kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani. 100 ulama membawa satu ulama membawa satu pertanyaan. Berarti pertanyaannya berapa? 100. Dan ini pertanyaan pelik benar. Masa pertanyaan mudah? Biasalah kayak lagi. Tapi pertanyaan ini menguji ini karena iri dengki benar. Ya biasalah. Kayak lagi benar. Setiap zaman bila ada tokoh nang melawannya itu hebat juga benar. Tokoh nang iri dengki itu biasanya hebat. Nabi Ibrahim, siapa nang ma'anui Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Musa, Firaun. Biasa gitu, itu sunatullah, pahamlah. Ketika ikam soleh jadi tokoh besar, nang melawan ikam iri dengki lawan ikam itu tokoh besar juga. Itu sunatullah sudah. Sunatullah. Jadi jangan harap bahasa mungkin kalau dibuka belak-belakan benar. Sekarang ini kada semua mungkin benar kada semua ulama nang ketujuh senang mendukung lawan almarhum guru sekumpul. Kenapa? Ya karena sunnatullah. Pasti banyak orang nang iri dengki. Dari siapa? Ya dari kalangan rival itu sendiri. Siapa orangnya? Wallahu alam. Rumusnya kayak itu. Itu rumus. Pahamlah. Nih Syekh Abdul Qadir 100 ulama datang masuk terima oleh Syekh Abdul Qadir lak 100 datang ke kumpulan benar.
Fa'atraka ra'sahu maliyan. Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan kepala sedikit serutup betunduk sini tumat ranai beritaan mana. Ayo pang seikung ada nang bocap kereta ke nama juga. Bah, Syekh Abdul Qadir, wahai para ulama, wahai para ahli agama, wahai kawan-kawanku sekalian, kalian kan datang ke sini hendak bertakon kalau nih siap pulan 100 pertanyaan kalian yang siapa. Sekarang aku jawab, kada perlu pian beritaan yang bertanya. Sebulan pertanyaannya ini, jawabannya ini. Sebulan jawaban pertanyaannya ini, jawabannya ini. Sebulan pertanyaannya ini, jawabannya ini. Akhirnya apa benar? 100 masalah tanpa diutarakan diketahui oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dijawab oleh Sidin dengan tuntas. Kenapa? Karena Sidin yadri annahu yadri. Syekh Abdul Qadir yadri, tahu Sidin, tahu masalah ini, tahu. Dan Sidin sadar annahu yadri, bahwa Sidin tahu juga jawabannya dan tahu juga tujuan ini napa. Itu salah. Sidin tahu juga tujuannya napa. Makanya harus kayak ini. Nah, Imam Malik dalam konteks lain, orang bertanya 48, dijawab Sidin 32. Sidin tahu, yadri, wah yadri annahu yadri. Paham salah? Nah, maka kita harus masuk kalimat itu, yadri wa yadri annahu yadri. Nang gaya apa? Semua kita harus tahu, paham, kemudian harus tahu begini. Ini membuktikan Imam Malik Sidin sadar, lamun Sidin jawab benar seberataan, orang akan kagum. Harum nama. Ya kada harum nama. Hebat. Yang kedua, boleh jadi menurut Sidin, lamun aku ku jawab berataan, kalau aku ada apa hal-hal nang lain umpama, sudah baik ku jawab la adri, aku kada tahu. Berarti Sidin paham, Sidin seakan-akan benar menghinakan diri. Seakan-akan menghinakan diri dengan ucapan la adri. Wah, padahal hebat jar. Ini hanya masalah ini kita dapat menjawab jar. Ya kada? Kenapa? Imam Malik tidak mencari pujian manusia, tidak mencari hormat manusia, tidak mencari popularitas dalam kehidupan manusia. Tinggal kita aja. Ini Imam Malik ini mana? Kita kada dapat gini, itu jawab kasak. Saking supan kada dapat. Ya Allah, emang siapa diri kita alim kada apa kada? Padahal dasar kada dapat. Ya kalau wah ulun itu barang disambat orang guru benar ya. Padahal ulun sekolah kada pintar kada. Cuma orang tuh barang ulun ini pintar pandir. Itu benar kan? Jadi orang-orang nyuruh ulun membaca ceramah, lamun ilmunya ulun ini kada napa-napa. Harap kawan-kawan ulun itu nah, jadi ulun nggak tahu masalah ini, seakan-akan benar dasar memang nggak tahu. Ini mentang-mentang sudah ceramah membaca rasa hebat tuh pang, padahal kada. Lalu rasa supan aku jar tahu hutang ini jar, tahu hutang ini jar kada kan jawab ini, pokoknya kau jawab di pang akalan nggak bakasak aja, nah iya tuh, ya guys. Apa maksudnya? Untuk menjaga harga diri. Apa itu karena Allah? Salah. Apa itu karena Allah? Kan? Karena menjaga diri. Paham?
Allahu akbar. Wa man yurid gaira wajhillah bi ilmihi fala tasmahu nafsahu bi ayyukirra ala nafsihi bi annahu la yadri. Coba ujar Imam Syafi'i. Wa man yurid gaira wajhillah, orang itulah menginginkan bukan ridha Allah, menjaga harga diri, menjaga atau mencari simpati atau mencari viral, popularitas atau apa, bi ilmihi, dengan ilmunya, fala tasmahu nafsahu, maka dia tidak akan memaafkan dirinya. Dia tidak akan memaafkan dirinya. Bi ayyukirra ala nafsihi, mengakui dirinya annahu la yadri, bahwa dia kada tahu. Bukan ada harapan aku aja kayak apa aja kada anak pada kada tahu ini harga diri. Dia tidak akan memaafkan dirinya untuk mengakui bahwa dia tidak tahu. Coba profesor, doktor, kiai haji, wah belakangnya ilci, im'a, PhD, belak ditakuni oleh orang pondok, apa buhan im'a, kada dapat. Mana harga diri ku jar, buhan ayam burumahan namun aku ini. Iya, coba mikir. Padahal pertanyaannya bujur bener. Kenapa pertanyaannya? Mana Tuhanya hintalu lawan ayam? Hintalu lawan ayam Tuha siapa? Wan, mana Tuhanya? Ayam lawan hintalu? Ujar Umar mempadahkan ayam, Tuha ayam katia datang di hintalo asal. Padahkan hintalo dengan murid ayam. Lalu bingung aja baru pisor. Tuha nang apa jar? Ujar karo orang kampung ini ada kali Tuha ketaraan. Tuha ketaraan jawab kasak gitu. Ayo, mengada dawat, soban kada. Pertanyaannya nyaman karena kada pertanyaan nang alih. Itu pertanyaan nang kada nang alihnya kada. Nang alih itu jawaban. Kada dapat, maka profesor, doktor dan sebagainya, soban kada. Aku jarang kayak apa aja aku jawab, jar. Enak kayak apa aja aku jawab. La tasmahu nafsahu bi ayyukira an nafsahu la adri. Nah ya, dia pasti benar. Pasti kada akan memaafkan dirinya untuk mengakui bahwa dia tidak tahu. Nang kayak apapun inya menjawab supaya jangan kada ketahuan, supaya jangan ketahuan bahwa dia kada tahu. Iyalah, oke. Kada tahu bapak aja, kada tahu selai. Kalau ikam belajar, kada tahu naulun ini aja kadang kali kada. Bila kada jawab aja, wallahu alam, bisa. Allahu alam. Kada mun bebelit-belit. Itu daripada jana ceramah baca wapurodolodo isetati asya'a, ada nembas guru nambajar sitati asya, kita belajar kitab nahwu nambajar. Padahal nyata salah. Cuma saking kada hendak dibahas. Wapurudul wudu'i, kemana aja orang baca sitatu asya. Adanya baca sitati asya, ditengkar orang mana? Jawabannya bukan mengakui. Ikam belajar nahwu kitab napa garang ya? Utami mayu mah ngaji lagi tu jadi kamu. Dia tidak akan memaafkan dirinya mengakui bahwa dia kada tahu, padahal nyata salah. Ada nang mati mana yang membaca tahu ya udah salah aja itu nambah urus sitajir, aku dulu belajar mengantuk tulisannya sitatinya.
Iya. Guru kanang salah murid kah? Tulisannya di kitab si tati beda-bedanya. Cari imbun kawan si tatu orang si tatu berataan. Kenapa nya si tati memberi si? Nah iya mengantuk. Cuma pintar pandai nih suruh orang baca pas baca kitab lu luput. Lo kayak itu supannya menjawab kertaho, pahamlah supan. Lalu kayak itu aja caranya dibelitnya dulu. Mau kayak orang ada jadi selamat jar aku jar. Selamat datang nih Bapak. Allah. Janganlah jika Assalamualaikum jangan kayak itu. Aku aja tuh. Ini ulun dasar ini ulun belajar dasar bah ngali naik gin bah kekerasan. Naik aja bah kekerasan paksaan. Di bapak guru hendak naik akan menaik. Hendak dinaikakan kada sanggup. Ditinggal mata kolup-kolup. Ditinggal seorangan. Kada ada kawan lagi matanya kerup-kerup ini. Pokoknya guru naik akan nah bapaksaan naik ya, paksain naik. Nah itu ulun itu tuh pokoknya salah wajar aja itu tuh. Menurunkan martabat gak salah. Tak salah kenyataannya kayak itu. Bah aku jadi MBH orang membaca jar kada. Tak salah kenyataannya kayak itu. Kenyataannya memang salah. Orang sitatu jadi khabar wa furudu. Kenapa jadi wari sitati ada huruf khafatnya, ada di apanya? Akui aja. Salah tuh akui aja. Habis. Walizalika qala Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Oleh karena demikian berkatalah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, iza zukiral ulama'u, apabila diceritakan, disambati, disebut ulama, mana aja ulama bila disambat, pamalikun najmus saqib, maka Imam Malik itu adalah an najmus saqib, bintang nang paling besar nang bercahaya. Imam Malik dan seberataan di bawah Imam Malik, Imam Syafi'i aja wa ma'ahadun, tidak ada seseorang amanu yang lebih berjasa amanna gak? Wa ma'ahadun amanna alayya, tidak ada seseorang yang lebih berjasa atasku min Malikin, daripada Imam Malik. Tidak ada manusia yang paling berjasa lawan aku adalah tuh Imam Malik. Bahasa orang ini cukup menggambarkan kehebatan guru, itu muridnya. Bila muridnya hebat, itulah hasil guru, karena murid itu adalah karya gurunya. Habis. Kemudian wa ruwiya anna Aba Ja'farin al-Mansur ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.